Siapakah di dunia ini yang tidak mengenal uang? Uang adalah realitas serta suatu karakteristik permanen dalam kehidupan kita sehari-hari. Ia memberi kita ritme, pesona, persepsi terhadap dunia dan kehidupan kita. Jika kita tidak mempunyai uang, hal itu akan menjadi masalah untuk kita. Ketika kita memilikinya, masalah yang lebih besar akan datang. Akan tetapi, uang hanya sebuah ilusi dan kita berada di bawah kontrol uang. Kita tidak memperhatikan bahwa uang telah mengontrol kita dalam kehidupan ini. Uang membuat kita menjadi tuan atau budak. Kita bisa menguasai dan mengendalikan uang jika kita mampu memahami kekuatan uang itu bagi kehidupan. Manusia selalu berusaha memahami esensi uang. Para filsuf ekonomi, negarawan, penulis, bahkan para penyair pun telah menulis tentang uang. Uang selalu dipuji dan dimaki, ia juga diimpikan dan dihina. Lalu apakah uang itu baik atau buruk? Uang membawa stabilitas dan ketidakstabilan, serta membuat orang mencari dan menjauh darinya. Uang mampu menciptakan dan menghancurkan, serta menyatukan dan memecah belah. Uang membuat orang saling bersahabat dan menjadi musuh. Uang juga bisa mempengaruhi takdir individu dan seluruh bangsa. Akan tetapi, apakah yang uang bawa? Apakah kebebasan atau ketergantungan? Orang membuat uang dan uang juga bisa membuat orang. Uang mampu membentuk jalan kehidupan seseorang dan juga pemikirannya. Teori ekonomi modern memandang uang sebagai alat penukaran, sehingga ia didesain agar bisa berguna bagi perdagangan, dan itulah sebenarnya letak pentingnya uang. Tugas ekonomi adalah menjelaskan jumlah uang yang dibutuhkan dan faktor yang mempengaruhi fluktuasi, persediaan dan permintaan uang. Uang mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai alat pertukaran dan tujuan pertukaran. Sebagai alat pertukaran, uang membantu manusia untuk memenuhi segala hajat hidupnya. Sebagai tujuan pertukaran, uang bisa memberi pengaruh yang besar terhadap perkembangan manusia itu sendiri. Uang bisa mengubah orientasi, nilai manusia dan segala idenya tentang standar-standar moral. Peran ganda uang itulah yang dinyatakan oleh Aristoteles dalam tulisan-tulisannya dan menjadi dasar teoritis dalam mendefinisikan gagasan ekonomi sebagai seni untuk mendapatkan berbagai barang yang berguna dan sebagai seni untuk mendapatkan kekayaan. Aristoteles menganggap peran pertama uang adalah menjadi kebutuhan dan menyesuaikan diri dengan alam. Tetapi peran kedua adalah berlawanan dengan hal itu, yakni tidak alami dan sama sekali tanpa ikatan. Kita mengetahui bahwa peran uang ini begitu esensial dan sangat berharga. Pada saat yang bersamaan, uang juga menunjukkan kesatuan yang berlawanan ketika kontradiksi tersebut menjadi sumber perkembangan sosial. Hal inilah yang menyebabkan Karl Marx bisa menganalisa esensi uang dan menunjukkan bagaimana uang menjadi tujuan pertukaran yang bisa bertransformasi menjadi modal. Dari sana pula, G. Simmel dalam bukunya The Philosophy of Money menekankan pentingnya uang pada segala aksi manusia ketika uang menjadi tujuan. Misi uang yang sudah mengakar dalam kehidupan kita tidak hanya untuk memfasilitasi perdagangan dan mengembangkan ekonomi pasar belaka, tetapi juga menumbuhkan manusia ekonomi dengan perilaku-perilaku nilainya yang tampak aneh.
Hal itulah yang menyebabkan lahirnya spirit kapitalisme di dunia ini yang seakan menjebak manusia ke dalam pusaran arus global yang tidak bisa ditentang atau diubah. Dengan spirit kapitalisme, uang tidak hanya mengubah dunia benda dan dunia orang, tetapi juga telah memainkan peran yang penting dalam dunia batin manusia, seperti mengatur segala minat, keidealan, aspirasi, dan kriteria moral. Uang telah mengubah sistem nilai manusia dan menentukan betapa sentralnya peran uang sebagai nilai yang universal bagi kehidupan kita sekarang ini. Sebagai sebuah nilai, apa yang terjadi pada diri uang itu sendiri? Jika kita berbicara nilai uang yang nyata, itu hanya terjadi ketika uang berada dalam bentuk logam mulia, yaitu dalam bentuk yang sangat bernilai. Akan tetapi jika uang hanya dalam bentuk yang lain seperti koin dan uang kertas, uang hanyalah sebuah nilai nominal, menjadi sebuah tanda mata uang dan sebagai simbol informasi belaka. Namun uang tetap mempunyai nilai yang tinggi serta berlaku sebagai alat dan tujuan pertukaran. Terlepas dari bentuknya yang material atau simbolis, uang merupakan alat yang mempunyai arah pergerakan sendiri dari satu orang ke orang lain. Dengan arah pergerakan ajaibnya itu, uang mampu menjadi alat interaksi sosial dan menjadi suatu media komunikasi. Dengan fakta ini, uang menjadi sumber nilai yang luas sekali bagi masyarakat. Proses interaksi sosial dengan menggunakan uang bisa dilihat dalam dua tindakan yang silih berganti, yaitu melalui sumbangan dan alienasi. Orang hidup dalam masyarakat yang menyediakan barang-barang hanya dengan memindahkan uang dan menyediakan uang dengan memindahkan barang-barang. Inilah tatanan sosial dalam mendistribusikan kembali nilai-nilai uang dan alokasi berbagai sumber daya. Apa yang telah dimiliki menjadi milik orang lain dan apa yang telah orang lain miliki menjadi milik sendiri serta sesuai dengan kemampuan membayarnya. Uang bertindak sebagai alat pembayaran yang bersifat universal dan sebagai ukuran nilai, yakni ukuran bagi semua hal. Pergantian peran antar sumbangan dan alienasi membuat pasar berdenyut serta memberikan hubungan ekonomis antara produsen dan konsumen, yang akhirnya menegaskan kehidupan ekonomi masyarakat. Pergantian itu juga berarti suatu mode kerjasama manusia dan menciptakan berbagai koneksi sosial. Dari sana terciptalah sebuah organisme sosioekonomi tunggal yang didasarkan pada ketergantungan yang saling menguntungkan satu sama lain. Pergantian peran tersebut juga menjadi mekanisme interaksi sosial dan berbagai minat pribadi yang merupakan suatu cara individu bisa merealisasikan segala tujuan, hasrat dan mimpi-mimpinya dengan menggunakan uang. Artinya setiap individu mempunyai kebebasan untuk memilih. Semua peristiwa realisasi diri terhadap pertukaran kepribadian ini menyatakan adanya kehidupan manusia ekonomi dengan segala karakteristik kuantitatif dan kualitatifnya. Uang mengekspresikan kepastian kuantitatif, adanya batasan yang memungkinkan dalam berbagai tindakan manusia. Kita pasti akan berkata bahwa uang adalah tatanan permainan kolektif yang disebut pasar dan membentuk hak-hak yang sama bagi para pesertanya, alat pengatur sosionormatif bagi kehidupan ekonomi. Uang juga mengekspresikan ketidakterbatasannya kualitatif yang memungkinkan dalam berbagai tindakan manusia. Kita patut bersyukur karena uang dengan nilai universalnya bisa bertindak sebagai perangsang tidak bersyarat dan mengendalikan motif bagi semua jenis aktivitas, termasuk juga yang tidak berperi kemanusiaan. Uang membuat semua pekerjaan menjadi menarik, bahkan bisa melawan kehidupan manusia. Dalam pengertian ini, uang membawa kesulitan bagi kehidupan manusia karena uang menunjukkan minat pribadi yang mempengaruhi tatanan sosial. Hal ini akan menjadi tantangan bagi pengujian moralitas manusia. Dengan demikian, uang bisa membawa kehancuran dan kemakmuran pada manusia, serta uang hanya sebagai alat untuk melatih kehendak dan pikiran. Dalam peran ini, uang tidaklah pasif. Ia menciptakan atau menghancurkan manusia
Uang juga memberi pengaruh dalam penjajaran segala prioritas dan tujuan pribadi seseorang. Segala sesuatu bergantung pada korelasi antara dua kekuatan, akal dan minat uang, dalam segala aktivitas manusia yang penuh ambisi. Uang menciptakan kebutuhan bagi seseorang agar secara rasional membenarkan segala tindakannya. Dalam hal ini orang harus setuju dengan pendapat G. Simmel yang percaya bahwa akal berkembang secara paralel dengan ekonomi uang. Pada zaman dulu, uang diciptakan oleh kehendak sosial. Akan tetapi, sekarang kita harus menggunakan kekuatan nalar sosial agar bisa memahami tempat dan peran uang dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, kita juga harus belajar mengontrol kekuatan yang menentukan. Hal ini bisa dicapai dengan mengombinasikan segala usaha dengan berusaha mengakui dunia sebagai satu keseluruhan alam semesta. Uang menjadi sesuatu yang di satu sisi menguntungkan dan memberdayakan, sedangkan di sisi lain bisa menghancurkan dan merugikan kehidupan kita sebagai masyarakat dan sebagai manusia. Semua itu tergantung kepada diri kita, bagaimana cara kita menyikapi uang tersebut secara bijak. Berusaha mengontrol uang dan bukan dikontrol oleh uang. Dengan demikian kita sebagai manusia yang berbudaya, beradab, dan berperi kemanusiaan bisa hidup bersama uang dengan saling menguntungkan antar sesama, dengan lingkungan dan juga dengan alam.